dilaksanakan dengan tujuan yang dapat merongrong legitimasi pemerintah yang sah, itu juga ada aturan sendiri. Kalau hukum itu dilanggar, hukum itu dikhianati, hukum ditabrak, ya maka akan membuat ya, masyarakat tidak tentram, masyarakat merasa terancam. Itu kita hentikan. Ya, pemirsa, ada dua tokoh paling tidak yang menyita perhatian publik dalam 2 hari terakhir ini yang dikait-kaitkan dengan pasal dugaan perbuatan makar. Dan saat ini satu sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya dan juga satunya lagi juga ada yang masih menjalani sebagai saksi terlapor di Bareskrim Polri. Kita lihat tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama ada nama Egy Sujana yang tadi sudah kami bahas. Aktivis saat muda, kiprahnya sudah lama dan juga terkenal sebagai pengacara atau advokat dan juga terdaftar sebagai politisi Partai Amanat Nasional. Kita lihat lagi geser dari rekam jejaknya pada tahun 2014 menjadi tim sukses pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 5 tahun lalu. Kemudian pada tahun 2017 ada rekam jejak dari Egy Sujana lagi yang diduga terlibat dalam kasus Saracen dan juga dugaan penistaan. Kita ke tahun ini, 17 April 2019. Ini yang menjadi bahan untuk atas Egy Sujana untuk dilaporkan kemudian ke pihak kepolisian. Saat berpidato di kediaman Capres 02, Egy mengajak pendukung 02 untuk melakukan aksi people power. Ini dengan atas alasan jika ditemukan kecurangan dalam pemilu 2019 untuk tidak mengakui hasil pemilu yang baru digelar bulan lalu ini. Kemudian rekam jejaknya lagi adalah beberapa waktu lalu dilaporkan langsung ke Mabes Polri atas tuduhan makar dari apa yang disampaikannya pada tanggal 17 April 2019 kemarin oleh 2 orang warga yang bernama Suprianto dan Dewi Tanjung. Kita bergeser lagi 8 Mei 2019 kemudian melalui gelar perkara polisi menetapkan Egy sebagai tersangka makar dan kemarin atau pagi tadi kurang lebih dini hari Selasa kemarin maksud saya hari Selasa 14 Mei 2019 Egy kemudian ditangkap atau ditahan saat menjalani proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita bergeser ada satu nama lagi yaitu mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ABRI saat itu Majen TNI Kiflan Zain. Ini yang rekam jejaknya pada beberapa waktu lalu sempat sebenarnya membanggakan publik tanah air karena pernah menjadi negosiator pembebasan WNI di Filipina. Namun kemudian pada 2019 pada 25 Februari 2019 ada jejak kontroversi dari pernyataan yang dikeluarkan yaitu ini sebenarnya sempat terekam juga ke kamera dan beredar di media sosial ada saling tuding antara Kiflan Zain dengan Wiranto soal siapa dalang di balik kerusuhan Mei 1998. Kemudian 23 Maret 2019 Kiflan juga sebut ada capres yang didukung oleh kelompok LGBT atau LGBT dalam satu ceramah. Kita geser lagi, jejak kontroversi pernyataan Kiflan Zain 7 Mei 2019. Ia dilaporkan atas penyebaran berita bohong dan juga dugaan makar. Dan kalau kita lihat lagi mundur lagi ke 2016 pada bulan Juni, saat itu Kiflan pernah menyebut ada kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Jakarta. Itu rekam jejak yang mungkin tadi kalau menurut wawancara kami sebelumnya dengan Pak Dedi Prasetyo, bahwa ini tidak hanya berdasarkan dari satu alat bukti saja, tetapi mungkin ada rekam jejak kita tadi sudah bahas disampaikan oleh Bang Don. Ada rekam jejak yang selama ini juga sudah dipantau. Kita lanjut wawancara lagi dengan Pak Dedi Prasetyo yang sudah bergabung sama kami, Pak Dedi. Masih tersambung ya Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Masih bersama kami Pak? Ya selamat malam. Masih Mbak. Masih, terima kasih ya Pak masih bersama kami. Pak Dedi, saya ingin menanyakan seperti ini Pak Dedi. Bagaimana sih sebenarnya membedakan? Karena ada pertanyaan juga paling tidak kalau kita melihat dari pernyataannya Egy Sujana yang sebenarnya tidak, dia tidak mengakui adanya ajakan makar begitu yang dia sampaikan melalui orasi-orasinya ini. Dan mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari kebebasan untuk berpendapat. Nah bagaimana membedakan antara ajakan makar dengan kebebasan untuk berpendapat itu Pak Dedi? Ya kalau kebebasan berpendapat, ya narasi-narasi yang dibangun ya silakan membuat suatu kritikan-kritikan. Tapi jangan narasi-narasi yang dibangun dengan memilih diksi-diksi penghasutan. Ya kalau misalnya memilih diksi-diksi penghasutan, mengumpulkan ya orang dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian dalam diksinya ya memilih kata menghasut
untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Ya, contohnya dengan tidak mengikuti proses pentahapan pemilu. Tidak perlu mengikuti pentahapan pemilu. Nah, ini berarti kan inkonstitusional diksi yang dipilih dalam narasi itu. Oke, diksi yang dipilih itu Kemudian juga, inkonstitusional begitu ya. Menjatuhkan, menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu kan masuk ke dalam delik itu. Oke, baik. Intinya kebebasan berpendapat itu tidak berarti dia ada di luar koridor hukum. Nggak bisa Jadi sebebas-bebasnya. dia tetap ada di dalam koridor. Koridor itu apa? Kayak kita ini di media, kita itu terikat. Ada undang-undang persnya, ada kode etik jurnalistiknya. Nah, kalau orang bicara tentang kebebasan pendapat, itu ada juga undang-undang ITE, ada undang-undang kitab undang-undang hukum pidana dan seterusnya. Itu tidak bisa kita sebetulnya kelihatannya kita seperti bebas sekali mengatakannya, tapi kita terikat. Tapi ada rambu-rambu. Ya, gitu ada rambu-rambu yang kata-kata yang kita sampaikan itu seperti apa. Tadi kata Pak Dedi, ya tidak bisa dianggap tidak bisa diterima kalau kata-katanya inkonstitusional. Ya itu kata-kata hukum kan. Tetapi dalam proses kebebasan berpendapat atau mengekspresikan pendapat, ya kita sebetulnya sangat terikat. Ya kita harus menyampaikan sesuatu yang benar, yang jujur. Ya bukan sesuatu yang asal ngomong, apalagi dengan cara yang kasar. Dan memang jadi soal bahwa beberapa waktu terakhir kita susah menemukan hal-hal di mana orang menyampaikan pendapatnya dengan cara yang bagus ya. Baik, Pak Dedi, satu pertanyaan atau mungkin ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi saya ingin menanyakan apakah ada tersangka-tersangka lain Pak Dedi yang akan ditetapkan? Ya, jadi untuk beberapa tersangka tentunya masih dalam proses pengkajian ya. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik baik di Bareskrim maupun di Polda Metro semua masih berproses. Tentunya dalam menetapkan tersangka, Polri harus clear dulu untuk dua alat bukti ya, sebagai bukti permulaan cukup. Ketika dua alat bukti nanti dalam mekanisme gelar perkara itu betul-betul sudah dianggap cukup kuat, maka Polri akan menetapkan status hukum seseorang. Kita juga tidak serta-merta aja menguji suatu alat bukti. Butuh suatu dukungan alat bukti saksi ahli. Saksi ahli yang berkompeten di bidangnya nanti akan dimintain keterangan untuk memperkuat keyakinan penyidik. Demikian juga alat-alat bukti yang lain tentunya harus terpenuhi semuanya. Ketika itu dianggap sudah clear, baru penyidik menetapkan status hukum seseorang. Begitu. Pak Dedi, singkat mungkin menyambung tadi pertanyaan dari Kanian dan juga jawaban dari Bang Don bahwa kebebasan berpendapat dengan makar itu perbedaan adalah di diksinya. Diksinya tidak boleh, yang dipilih adalah diksi yang inkonstitusional. Tapi juga ada argumentasi dari Kiflan Zain mengatakan bahwa dia tidak mungkin makar karena tidak punya senjata dan pasukan. Bagaimana argumentasi ini bisa Anda jelaskan ke masyarakat? Dengan alasan tidak punya pasukan dan tidak punya senjata belum berarti tidak makar gitu. Ya di dalam pasal 87 di situ sangat jelas Mbak. Jadi perbuatan permulaannya itu tidak perlu harus punya pasukan, biasanya tidak perlu. Tapi dengan ucapan-ucapan yang dibangun, ya narasi-narasi yang dibangun, mengumpulkan, menggerakkan, menghasut ya massa untuk secara inkonstitusional menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu juga kita masukkan juga dalam undang-undang ITE seperti yang tadi Bang Don sampaikan. Kita masukkan juga pasal 14, pasal 15, Undang-Undang 1 tahun 1946. Ya, kita masukkan juga beberapa pasal-pasal KUHP tentang penghinaan. Ya, tentang penghasutan, pasal 110 juga permufakatan di situ kita masukkan juga Mbak. Artinya bahwa pasal-pasal itu nanti kita uji ya dengan tentunya alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Penyidik akan sangat komprehensif melakukan suatu gelar perkara guna memutuskan status hukum seseorang. Gitu, jaminan tanggal 22 Mei ini akan aman bisa diberikan oleh aparat keamanan Pak Dedi? Ya insya Allah Mbak, ya dengan kekuatan TNI dan Polri kurang lebih hampir 32.000. Ya dengan kehadiran TNI Polri ini merupakan suatu jaminan keamanan agar proses penyampaian proses untuk penghitungan terakhir dan menyampaikan hasil perolehan pemilu secara nasional di KPU itu berlangsung secara aman, tertib dan damai. Baik.
Baiklah, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV Newsroom. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan nada tegas. Jokowi menyebut tidak memiliki beban di masa kepemimpinan periode keduanya. Apa makna dari pernyataan ini? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Ini kan bulan puasa, kita semuanya puasa.